Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sofa Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 5 hal yang mungkin Anda belum mengetahui tentang komunikasi antara alam kubur dan dunia fana. Topik ini menarik karena banyak orang penasaran tentang bagaimana komunikasi antara orang yang sudah berada di alam kubur dengan orang-orang yang masih hidup di dunia kita ini terjadi. Mari kita simak penjelasannya. 1. Amalan yang dapat mencapai alam kubur. Beberapa amal kebajikan yang kita lakukan atas nama orang yang sudah meninggal, seperti doa, bersedekah, dan berbagai ibadah lainnya bisa mencapai alam kubur dan memberikan manfaat kepada mereka. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 1631 yang menyatakan bahwa amal kebajikan dan anak yang soleh akan bermanfaat bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Selain itu, penjelasan para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh dan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menekankan pentingnya mendoakan dan mengerjakan amal kebajikan atas orang tua yang telah meninggal. 2. Mimpi sebagai salah satu sarana komunikasi. Mimpi memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Dalam sejarah Islam, mimpi dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ru'ya salihah. Mimpi yang berasal dari setan, hulum, dan mimpi yang berasal dari pikiran dan keinginan seseorang, adghat an-nafs. Mimpi yang berasal dari Allah merupakan kabar gembira bagi orang yang bermimpi dan bisa menjadi sarana komunikasi antara dunia fana dan alam kubur. Beberapa ulama terdahulu telah banyak menulis tentang mimpi dan bagaimana mereka bisa menjadikan sarana komunikasi antara dunia fana dan alam kubur. Mereka menjelaskan bahwa mimpi tentang orang yang telah meninggal bisa menjadi sarana komunikasi antara dunia fana dan alam kubur, terutama jika mimpi tersebut bersifat positif dan penuh dengan kebaikan. Namun, mereka juga menekankan bahwa tidak semua mimpi tentang orang yang telah meninggal berasal dari sumber yang benar dan harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena bisa saja berasal dari setan atau pikiran seseorang. Dalam meresapi mimpi yang melibatkan orang yang telah meninggal, penting bagi kita untuk memahami jenis mimpi dan sumbernya. Jika mimpi tersebut positif dan menenangkan, kita bisa mengambil hikmah dan kebaikan darinya. Namun jika mimpi tersebut mengandung kegelisahan dan kekhawatiran, kita harus berhati-hati dan tidak terburu-buru menafsirkannya. Ingatlah untuk selalu memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala hal, termasuk dalam menghadapi mimpi dan komunikasi dengan alam kubur. 3. Ziarah kubur. Mendoakan dan mengunjungi kuburan orang yang telah meninggal adalah cara yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga komunikasi dengan orang-orang yang telah berada di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk mengunjungi kuburan sebagai pengingat akan kematian dan agar kita selalu mendoakan mereka. Sebagaimana beliau sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 976. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Dahulu aku telah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kalian ke sana karena sesungguhnya dapat mengingatkan kematian. 4. Tidak ada komunikasi langsung. Dalam ajaran Islam, kita tidak diperkenankan untuk mencoba berkomunikasi secara langsung dengan orang yang telah meninggal melalui cara yang tidak sesuai dengan syariat, seperti dukun atau perantara spiritual. Hal ini dilarang karena dapat membawa kepada kesyirikan dan melanggar ajaran tauhid dalam Islam. 5. Kepercayaan yang salah tentang komunikasi dengan alam kubur. Ada beberapa kepercayaan yang salah tentang komunikasi dengan alam kubur, seperti mengira bahwa orang yang meninggal dapat mendengar dan melihat kita secara langsung, atau bahwa mereka dapat berbicara kembali kepada kita melalui media tertentu. Sebagai umat Islam,
Kita harus berpegang teguh pada ajaran yang benar dan menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Al-Quran Surah Fatir ayat 22 menyebutkan bahwa orang yang mati tidak dapat mendengar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. Tidak pula sama orang yang hidup dan orang yang telah mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Ia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang di dalam kubur dapat mendengar. Demikian penjelasan tentang 5 hal yang mungkin Anda belum ketahui tentang komunikasi antara alam kubur dan dunia fana. Dengan pembahasan lebih rinci dan referensi yang lengkap, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang topik ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Sofa Media agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.